واهدنا دانا واهدنا دانا ودنا دانا ودنا الرحمن الرحيم هيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Allah masih titipkan ke kita kesehatan. Bapak Ibu, sehat sedonya? Alhamdulillah. Sampai pagi ini Allah masih berikan kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba pilihan, karena tidak semua orang yang punya itu. Kadang umur lebih panjang, badan tak sihat. Ada ya Bu ya? Banyak itu di rumah sakit, banyak tu. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada. Walaupun subuh kau. Kadang siap sahur tu golek-golek lah, dulu lihat. Makanya makan sahur tu dah boleh jam 3, jam 3:30 sebenarnya. Makan mentakhirkan itu kan lambe-lambean maksudnya tu. Tapi alasan orang jangan makan sahur dulu. Mentakhirkan itu supaya siap makan sahur tu, siap-siap jalan ke masjid. Kan gitu. 50 ayat kalau sunnah Rasul tu 50 ayat baca Al-Quran, azan masuk. Kadang waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, ndak lo istiqomah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mujahidin Al-Mujahidin, Masjid Al-Mujahidin. Kadang awak ingin capek Mujahidin saja kan. Komplek Pemda Lubek yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu jamaah, anak-anak kita, perwakilan pesantren. Ada pesantren sini? Ada ya Pak ya? Alhamdulillah. Berapa orang? Soleh? Berapa orang temannya? 2 empek. Alhamdulillah. 1, 2, 3 empek. Ya. 2 empek. 2 empek yang ada. Lumayanlah perwakilan, ada pula perempuan dikit. Ya, itulah kadang-kadang kita. Jadi sebenarnya kan karumah saji itu ada ndak ada pesantren kan di start dari sholat subuh. Sholat subuh itu. Tapi begitulah, apakah panitia atau memang aturan dari Pemko atau memang aturan orang tua, kita kan tidak tahu juga gitu. Tapi yang jelas sholat itu diawali dari pesantren, itu diawali dengan kegiatan sholat ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah ada pemerintah kita perhatian begitu tinggi terhadap pendidikan kita, terutama di Sumatera Barat, di Kota Padang. Ada pesantren Ramadan, ada TPQ, ada MDA, MDTA, ada majelis taklim, malahan ada itu kegiatan-kegiatan itu kan keagamaan sifatnya itu.
Dan dulu ada peraturan masih berlaku itu 8 baleh 21. Ada ya Pak Ibu ya? Tujuannya itu adalah bagaimana anak-anak kita itu terarah pada yang lebih baik. 1821. Kini Pak Kapolda awak kan juga punya slogan itu zero tawuran, zero balap liar. Sebenarnya kan aneh itu, kok bisa ada balap liar gitu. Rasa-rasanya membeli onda anak SMP SMA kok lu mampunya seorang gitu. Kecuali kalau nyomaliang gitu kan. Siapa yang belikan? Orang tua. Kan orang tua yang belian tuh. Berarti orang gaeknya yang ngasih secara tidak langsung untuk balap liar tuh. Kan gitu, kan introspeksi diri siapa sebenarnya tuh sebagai orang tua. Kita yakin anak tuh pasti ada orang gaeknya tuh, ada ayah zaman deh itu. Rasanya tidak ada anakku yang lahir dari batang pisang, tidak ada tuh. Ada orang gaeknya, pasti itu. Kok ada jam 1, jam 2, jam 3 anak tidak pulang, tidak tantu loh. Kan aneh loh. Makanya sangat penting sekali pesantren Ramadan, Balik 21, zero itu balap liar atau tawuran, tidak akan sukses kalau tidak setidaknya didukung oleh 3 faktor. Ramadan kok saja kabarnya masih ada tawuran. Ada ya Bu ya? Di mana tuh? Baru Ramadan nah. Dan itu kita yakin anak-anak Islam itu yang mengarajon itu tuh. Ada 3 faktor setidaknya. Yang pertama sekali yaitunya start dari rumah tangga. Sering di mana-mana kita sampaikan. Model saja slogan, model saja program, kalau ndak di start dalam rumah tangga, ndak akan jalan itu. Karena anak barangkali dari rumah tangga. Ada ayah ada mandeh, ada anak kan gitu. Dalam rumah tangga itulah nanti dia akan keluar. Kadang-kadang kan tidak masuk di akal tuh. 1821 itu bagus sebenarnya itu. Kalau lah jam 6 menjelang maghrib itu hari, anak jangan banyak keluar aja lagi di rumah. Datang waktu solat, ada kegiatan kampus kerajaan, ada kegiatan sekolah kerajaan, persiapan untuk besok. Dengan orang tua kan bisa itu. Ini kadang-kadang kan awak keluar sebentar ada kegiatan juga kawan tidak bisa semua. Sebentarnya tidak bisa. Kan dibeli nama pangsit sungkui kos. Apailah. Selesai je pangsit sungkui sah. Pulang jam 2, jam 1 entah di mana kabarnya tidak tahu awak. Makanya makilah selai. Kadang-kadang selo tutup masnya kan. Jadi awaknya kicu saja. Bapak Ibu, kita yang punya anak yang dititipkan oleh Allah, tanggung jawab wajib. Kalau tidak berdosa kadang awak. Kan Allah katakan kayak gitu. Pelihara dirimu dan keluargamu. Diri awak. Kalau awak pelihara diri awak, keluarga awak. Bapak-bapak, keluarga awak itu siapa? Anak dan istri kita. Kalau istri lebih dari penting bagi kita itu. Kalau tidak kita akan berbondong-bondong nanti itu. Kan dalam surah Az-Zumar imam kita kan sering baca itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dzumara. Orang kafir itu nanti kafir itu kan maknanya kan menutup itu. Tidak muah menerima kebenaran. Nanti dia akan digiring itu, berbondong-bondong. Kan ada dalam surah Az-Zumar itu. Jadi dalam Al-Quran itu sudah ada semuanya. Kalau ingin tahu awak rapinya pendidikan tuh, cari dalam Al-Quran, yaitunya surat Luqman 31 ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Itu rapi di situ tuh. Ingin menjadikan anak yang soleh dan soleha tuh ada di situ. Bina tauhidnya. Sia tuh orang gaya itu pertama. Kan Luqman berusia kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah.
hai anakku, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Di mana saja engkau berada, walaupun yang jadi pejabat nanti, Allah itu tetap nomor satu bagi dia. Dia tidak akan mau kemana-mana itu. Ajarkan bagaimana bersyukur kepada Allah, berbakti ke orang tua. Sudah ada di sana tuh. Jiwa sosial, berikan bagaimana dia sabar, tabah dalam menghadapi cobaan. Bagaimana dia mengajak orang berbuat kebaikan kalau dia sudah merasa baik. Ayat 3 balih sampai 9 balih. Boleh dilihat nanti Bapak Ibu. Itu sudah ada di sana. Startnya rumah tangga. Dari rumah tangga. Kan ada itu nyanyi one-one dulu tuh. Lingkaran kecil, nah udah sampai sono aja. Nah, yang penting saya ambil. Mulai dari langkah-langkah kecil dulu. Keluarga. Baru keluar lingkaran besar. Bapak Ibu yang dosen, Bapak Ibu yang guru. Saya lihat anak yang rajin sholat, elok perangainya tuh. Jo anak yang cingkah orang perangai. Saya lihat tuh. Tagang-tagang udah lihat jadi ya. Memang susah diatur. Kenapa? Kepada Allah aja enggak patuh dia, apalagi kepada kita. Kadang patuh di muka awak saja. Jadi star rumah tangga. Ini kadang abai Bapak Ibu, abai. Kan ada 20 tadi itu. Coba start dari sholat subuh. Di mana sholat subuh tuh? Di rumah. Di rumah. Awak yakin enggak jemaah tuh? Iya kan? Padahal Rasul sudah nyampaikan salatul jamaah afdol. Salat jamaah itu lebih utama, lebih afdol min salatil fardhi bi 70 wa 20 derajat, 27. Hadis yang terkenal nyampaikan 27 itu. Coba 1 berbanding 27. Sekali salat subuh hadis itu 27 kali di rumah. Kan gitu. 27 kali itu sama 27 hari. Kan salat subuh sekali sehari. 27 hari itu sampai sebulan. 1 berbanding sebulan. Dan awak tak peduli itu. Tak peduli. Nah, itu kan susah. Kan kita pingin anak yang soleh juga, anak yang soleha juga. Tak bisa Bapak Ibu kalau tidak ada proses. Mungkin Bapak itu sering mencari ambo. Kalau ada ambo anak di rumah pasti ambo bawa tuh. Sekarang anak tidak ada lagi. Yuk pasang seorang, karajuan seorang, abean seorang. Iduan seorang. Karena memang anak tidak ada sama kita lagi. Alhamdulillah yang besar doa Bapak Ibu. Tahun kemarin saya minta doa juga. Boleh minta doa Bapak Ibu? Mohon doanya Bapak Ibu. Anak saya yang nomor 2 sekarang sedang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Mohon doanya Bapak Ibu. Paspor alhamdulillah sudah selesai. Yang nomor 2 sekarang berkat doa Bapak Ibu sudah berada di Mesir di Al-Azhar. Desember kepatang Pak. Dari rumah tangga Bapak Ibu. Awak kalau dalam rumah tu yo ndak indah, dalam yo tu jadi indah, itu munafik awak namanya tu. Yo kecu ada anak kau. Anak awak lah kan perintah doh. Nak awak mah dari ketik sampai gadang jawab. Penting Bapak Ibu. Orang tua kini kau banyak abai dengan itu, ndak peduli. Kalau dalam rumah tangga beres, insya Allah kita yakin itu ndak akan ada tawuran. Tidak akan ada. Tidak akan ada narkoba. Tidak akan ada rokok. Tanya itu anak SMP SMA itu tuh. Rata-rata hampir udah merokok dia itu. Aku anak je masalahan beku, anak je masalahan beku. Padahal kita salah setting orang tua. Sampai sekarang anak kita yang nomor 3 belum pulang, masih di asrama di pondok. Program tahfiz Quran 30 juz. Alhamdulillah anak kita 4 Bapak Ibu. Kita kan curhat itu, saling berbagi saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Dititipkan oleh Allah 4 ke pondok keempat-empatnya. Dan kita senang. Yang perempuan sekarang kelas 6. Alun tak main ke 6 ada. Alhamdulillah udah diterima di pondok. Ndak lo dah kek tu di luar Kota Padang. Ada ibu-ibu tempat lain yang nyeleneh, oi, ndak sayang je nak bercampan anak jauh-jauh rasanya. Kan ada itu ibu tempat lain gitu kan. Biarlah Bapak Ibu dijauhan anak kini dulu daripada besok awak lagai nyucampan awak ke panti. Panti apa? Ah, lain tahu Ibu ya.
Batu inyo sibuk. Karena sibuk keraju suami istri. Tahu ada pedulinya lah dah. Daripada mama no di panti sama des. Malahan yang anehnya orang gaeknya nyo jadian sebagai pembantu di rumah tangganya sendiri. Daripada orangnya pembantu 1 juta sebulan nama sedih. Kesian gaek ku yo lo ndak ada. Dulu inyo yang awak bean, kini anak inyo lelai. Habis itu siapa lelai? Itu anak-anak lelai. Ndak boleh. Dosa itu. Kita ndak suka. Jadi penting Bapak Ibu, program pendidikan dalam rumah tangga itu menentukan. Ingin dibawa ke mana kok? Kalau ingin anak yang soleh, anak-anak awak kok ingin baik, ingin rajin dia sholat, orang gaiknya harus rajin sholat. Bawa anak. Maka rumah yang kedua rumah ibadah. 1 rumah tangga, yang kedua rumah ibadah. Nah ini pemerintah udah benar itu. Jadi pesantren Ramadan itu dibawa ke masjid yang musola. Udah benar itu. Tujuannya membiasakan anak supaya rajin datang ke rumah ibadah, ke masjid. Jangan dijauhan anak dari rumah ibadah. Dakean baka caronyo. Ada wirid remaja. Kau dapat wirid remaja itu bukan hanya program dari Pemko, menunggu program dari Pemko yo. Kalau wirid ndak itu. Kadang 2 kali sebulan. Kadang itu ndak lo doh. Anak tu bukan anak Pemko, anak awak. Nah awak. Ya awak langkah settingnya. Orang gaek sampailah kepada pengurus atau para remaja atau petugas masjid, Ustaz, kalau ada wirid remaja untuk anak kami ya. Itu caranya. Kalau enggak, maka ala kadarnya saja. Jadi rumah ibadah menentukan. Wajib dibawa anak ke rumah ibadah supaya nyo tahu. Kemudian di rumah ibadah tu ada adab-adab. Nah, itu perlu. Nyo kadang-kadang ada yo rajin membawa anak ke rumah saji bagai si bodi star di labuh tu di pintu saji tu putar sepanjang masjid itu. Anak ketek baru kan. Nah, itu enggak usah. Urang sedang sujud nyo tendang ke tepong urang tu. Enggak usah tu. Itu di rumah aja dulu. Enggak usah. Awak membawa ibadah ke rumah saji itu kan untuk ibadah. Nyo tahu ada adab tata krama. Nyo belum bisa menerima kebenaran. Nyo ketik baru. Tapi kalau kadang-kadang kau kalau bisa menerima kebenaran tu. Nah, duduk. Dengar khutbah. Diam. Nah, kan gitu. Tapi kalau awak mengecian, diam nak. Nyo pantiang nih tu. Nyo maribui nih tu. Berarti dia masih kecil-kecil. Nah, tu di rumah dulu pendidikannya. Lah bisa menerima kebenaran baru dibawa karena ramai ke masjid dan musola. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi rumah ibadah awak cari orang-orang dulu, inyek-inyek dulu dari mana beliau layih dari rumah ibadah. Inyek canduang, inyek parabe, Buya Hamka, bahkan imam besar Masjidil Haram sekalipun yang sekarang diabadikan dengan masjid apa nih Bu? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dari mana beliau? Orang awak tu. Dari masjid. Jadi jangan hanya sekadar bangga dengan nama saja, kita contoh jejak langkah beliau itu. Memang butuh proses Bapak Ibu, basabah awak situ. Sabah awak. Memang dia sudah nak tarui proses. Kita membiasakan kayak itu Bapak Ibu. Dari kecil, dari ketek mau bawa kamarnya bayi. Khotbah Jumat mau bawa nyo. Solat dibawa, kamar saja. Pai kajian dibawa. Hujan-hujan, pane-pane jauh-jauh. Kapakan baru memboboknya tu tabligh akbar. Nyo marasoan hujan damam tiba di rumah marasoannya. Beginilah perjuangan. Kualun itu. Rasul lebih dari ku dulu. Sangat luar biasa dulu. Tak sama jawab tu. Awak kini lah banyak listrik lado, mobil dah banyak, motor dah ada. Dulu unto kendaraan. Tahu saya jalan unto Bapak Ibu. Sepanjang sekancang kamu kancangnya ke belakang tu mah. Kadang lah mula berhenti begitu. Unta itu kan bukan kendaraan untuk jalan cepat. Jadi begitulah bawa anak ke rumah ibadah. Penting Bapak Ibu. Kalau ndak awak bawa anak awak ke rumah ibadah Bapak Ibu, siap-siap cucu anak awak tu akan dibawa ke tempat maksiat. Narkoba kini ku ancaman. Zona merah Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia.
Ada namanya LBG, apa? LGBT. LGBT itu kini 18.000. 8 balai ribu. Urang kasadoe bu. Ndak bacampu jombe do. Oh ya tu. Baal caro laki sama laki bisa kawaran. Nah, ada mungkin itu program itu. Program Yahudi itu. Ah itu nanti lanjutin deh awak orang Islam tu. Kan gawat itu. Dari dulu udah dikutuk, udah terlaknat. Ndak namu nasihati diangke bumi itu di balian doh. Kan di zaman Nabi Lut. Kenapa kita tidak mengambil pelajaran dan pedoman? Jadi penting Bapak Ibu, kalau start dalam rumah tangga dibawa anak ke rumah saji, insya Allah aman. Kita yakin itu. Sadar tahu balap-balap liar itu kan di luar jangkauan akal itu. Kembali orang tua lagi. Yang terakhir, rumah sekolah. Rumah sekolah. Di rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Maksimalkan. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu, maksimalkan. Nah gitu. Carilah sekolah Bapak Ibu untuk anak cucu awak yang betul-betul sekolah tu menggiring anak-anak awak selamat dunia akhirat, bukan dunia saja. Oh kadang-kadang kan senang anak sekolah di kampus, di sekolah yang kaporit, apa namanya itu? Favorit, kaporit itu busuk nah. Favorit, sekolah-sekolah unggul, sekolah-sekolah hebat, sekolah-sekolah mahal, bukan itu target kita. Allahnya sekolah di tempat yang hebat, yang favorit itu tiba di rumah bantu ayam diaku saja. Suruh jadi imam tak namu, surah khutbah tak pandai, surah baca doanya menggeliang, suruh azannya tak namu, nyo datang masbuk tarwi rugi Bapak Ibu tu, rugi itu. Cari sekolah yang betul-betul mampu dia untuk mentransfer ilmu yang didapatnya itu dalam masyarakat. Jadi kalau ada anak-anak wasiko Bapak Ibu yang sekolah agama, biar diman di MTS, di pondok pesantren, pulangnya suruh jadi imam. Suruh dia azan, iqamah, baca doa, khatib dan segala macam. Tidak tiba khatib, antum jadi khatib. Pasonya. Kalau tidak awak angka mengkader mendidiknya sialai. Harus kita. Oh kayak gitu Bapak Ibu. Jo anak di rumah, alhamdulillah sejak 2007 balik televisi tidak hidup Bapak Ibu. Ada TV di rumah, karabang rasanya. Tapi tidak hidup lagi itu. Kenapa? Karena tidak banyak yang baik dalam televisi itu yang bisa diambil. Mata kita nanti akan dihisap. Anak keluar di televisi itu nanti akan dihisap itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jangan sampai salah kita dalam mendidik. Kalau tidak berbondong-bondong awak bisu di akhirat masuk dalam siksanya Allah. Kenapa? Salah dalam pendidikan. Jadi carilah pendidikan yang benar-benar mengarahkan anak kita itu kepada yang lebih baik. Oh kalau ada sekolah pondok pesantren yang bermasalah, jangan sekolahnya ini tutup. Nyo ada sebagai yang terlampau bengis tutui. Itu ada LGBT, itu ada namanya cerita bully, macam-macam saja. Ya namanya permasalahan itu kan pasti ada. Bukan gitu, itu tidak menyelesaikan masalah. Contoh analoginya, kalau ada di rumah bapak ibu manci tahu kok? Tikus. Untuk menghilangkan manci itu, apakah rumah harus dibakar? Bakar rumah itu supaya hilang manci kok gitu. Enggak. Tapi tangkok manci itu. Bawa ke muaro. Enggak bawa kayu dingin. Kabehnya. Selesai. Yang rumah tetap ada. Pesantren, sekolah-sekolah itu jalan terus. Alhamdulillah dari pesantren itu banyak lahir ulama-ulama yang akan mewarisi para nabi dan rasul. Makanya harus hati-hati juga kita, arif dan bijaksana. Karena seluruh materi pembelajaran yang ada di pondok pesantren Bapak Ibu tidak ada di sekolah umum. Tidak ada. Kita udah kaji itu. Sekolah agama saja tidak ada, apalagi sekolah umum. Mulai dari kelalok sampai jago lalok, kegiatannya itu rapi itu. Ada tahfiz Quran, tahfidzul hadis,
ada almat surat, amalannya terjaga, solat jamaahnya terjaga, solat sunnahnya terjaga. Awak tidak mampu untuk itu bapak ibu di rumah, karena awak sibuk dengan kegiatan karajo. Jadi anak tidak terpatikan banyak. Maka masukkanlah kepada sekolah yang betul menggiring anak awak selamat dunia akhirat. Itu yang penting. Kalau tidak nanti juga kita akan dihisap. Kalau di sekolah di SMA saja itu. Makanya kita tanya dulu pada anak, bang, kenapa abang Buya masukkan kepada pondok pesantren? Abang tengok, pernah tidak anak pesantren itu tawuran? Enggak biasa. Itu caranya. Cari anak-anak tawuran kini kau, SMP baru ketik-ketik baru untuk di balai baru tu acok nampak dia waktu. Membawa anunya, memang membawa bapak ibu. Kadang kami pinggang apa namanya itu? Kat pinggang yang ada besi kepalanya tu. Apa namanya itu? Ketapel kan namanya itu. Hah? Kopel. Oh, saya tahu tu. Awak sudah tu ada. Iya memang, karena memang informasi dari teman-teman kayak gitu, walaupun tak coba gitu kan. Jadi perlu sangat awak selektif bapak ibu. Jadi maksimalkan rumah tangga, maksimalkan rumah ibadah, maksimalkan rumah sekolah dengan sebaik-baiknya. Insya Allah anak kita akan tertata rapi agar menjadi anak yang soleh. Kok kadang-kadang anak CD baru, aku lah bagi kok. Bu, mencari kamar ibu ah. Kok? Ada kok ini? Tidak ada. Anak SMP siapa yang punya ini? Ada ini? Hah? Ada. Ini ada ni. CD baru lah bagi kau tu. Karena aku noe. Kau biari itu tu. Ini bapak ibu hasil penelitian lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya tu. Coba ambil paketnya, paniknya tu mah. Makanya hati-hati awak. Belum saatnya. Kita memberikan ini sama anak kapan? Lah kelas 3 di SMA. Di Aliyah, jalih gunanya untuk daftar ke situ awiyah beli. Oh enggak. Bukan kita tak mampu, enggak mau. Iko baraji boleh bu. Mau tu ibu dapat kau? Kalau iko enggak usah kau buru kau. Apalagi yang terbaru sampai 10 juta ke 5 juta. Nah, coba punya awaknya sedang main tu jatuh pecahnya. Tiba di bawah batu. Lagi galak awak, makasih anak yo handphone mama pecah ya. Makasih deh. Lagi gitu. Enggak, bapi wuh baru ye. Baputa sampai anak aku pingsan bagai di mana ngi bagai. Coba handphone rusak di anak marah, baca ci anak. Anak awak rusak di handphone tu le pernah HP itu balam buyan. Tak ada sejarah ada. Ini analogi kayak gitu aja. Jadi bapak ibu, mari kita selamatkan anak kita. Kalau ingin selamat dunia akhirat, selamatkanlah start dalam rumah tangga, kemudian rumah ibadah, dan rumah sekolah yang betul-betul menggiring anak kita selamat dunia dan akhirat. Baik bapak ibu, demikian. Sepertinya saya cuma satu kali ini di sini, karena malam dulu udah penuh, diminta sama Ustaz mana itu. Jadi kadang-kadang zamannya kini bapak ibu, kalau untuk tahun 2006 saya kini kok hampir penuh lah tu lah. Jadi memang jauh-jauh hari gitu kan. Kadang-kadang kan kalau ndak jauh-jauh hari tentu susah kita untuk mengkondisikan jadwal gitu kan. Saya atas nama pribadi dan keluarga Erman Tanjung, tasingguang dek kanai talantung dek turun yang indah pada tampilnya mohon dimaafkan. Lai dimaafkan bapak ibu hadirin. Alhamdulillah karena saya sini sering ada dulu wirid. Ada dulu kajian Ramadan, maka tasingguan karena ia indah pada tampilnya. Mohon doanya bapak ibu buat anak-anak kita yang bersama kita ataupun yang jauh di rantau orang. Mudah-mudahan dia tabah, sabar dan istiqomah selalu di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhaqum ya rabbikum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.